A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin para ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentadaburi surat Al-Fatihah ayat 4 sampai dengan ayat 7 insyaallah. Ada seorang sahabat ketika itu sedang bepergian melakukan safar. Kemudian ketika sampai di suatu tempat, rombongan sahabat ini meminta kepada warga yang dilewatinya itu untuk menjamunya, karena safar itu tidak mudah, ya harus ada makan, ada minum, kadang makanan habis. Akhirnya kabilah yang disinggah itu nggak mau menjamu. Setelah itu kabilah yang tidak mau menjamu tadi, salah satu dari warganya atau dari kepala sukunya itu digigit ular. Kemudian mereka mengadakan sayembara. Ada siapa di desa ini yang bisa untuk menyembuhkan tuan kami yang tergigit ular tadi. Kemudian sahabat yang tadi ditolak, tidak mau dijamu tadi, yang diusir tadi itu, mendengarkan sayembara itu, akhirnya mengatakan, kami bisa menyembuhkan tuan kalian, tapi syaratnya kasih kami kambing, ya, seperti itu. Akhirnya diobatilah tuan tersebut dengan dibacakan sebuah surat, yaitu surat Al-Fatihah dan saya. Maka salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafiyah, surat penyembuh, Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Jadi itu salah satu fadilah dari surat Al-Fatihah. Sebelum beranjak lebih lanjut, saya mohon satu orang untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada mic-nya, mau angkat tangan atau mau saya tunjuk? Karena tidak ada yang angkat tangan, saya akan tunjuk. Ustazah yang berkerudung coklat, ya. Monggo mic-nya di situ. Bisa ditarik, monggo minta tolong diambilkan, itu panjang, silakan. Shadaqallahul Azim. Terima kasih banyak kepada ustazah yang telah membacakan kepada kita semuanya surah Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran, majelis ilmu kita bertambah keberkahannya dan manfaatnya setelah ini. Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil Al-Fatihah ayat 4 insyaallah sampai dengan terakhir, karena yang ayat 1, 2, 3 sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki
yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Arti singkat dari Maliki yaumiddin itu adalah pemilik hari kiamat. Din itu artinya pembalasan. Hari pembalasan itu hari kiamat. Jadi pemilik hari kiamat, pemilik hari pembalasan, raja hari kiamat, raja hari pembalasan. Itu tafsir singkat dari Maliki yaumiddin. Kalau kita pikir-pikir ya, Allah itu raja hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat, atau juga raja di dunia? Di dunia juga kan? Iya, Allah raja di dunia dan raja di akhirat. Tapi kenapa kok dikhususkan raja hari kiamat di dalam surat Al-Fatihah? Karena ketika di dunia yang mengaku raja itu banyak. Banyak kan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang diktator yang mengaku dia itu raja. Fir'aun misalkan mengatakan, saya Tuhanmu wahai Musa. Ketika di dunia itu yang mengaku raja, mengaku Tuhan, mengaku memiliki segalanya, itu di dunia itu banyak. Dan orang-orang yang mengaku tersebut lupa akan Tuhan yang sebenarnya dan membuat para pengikutnya itu yang buta itu juga lupa bahwasanya ada Allah di atas. Tapi kalau sudah hari kiamat, semua tunduk, semua raja yang kelihatan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia itu raja-raja palsu itu masih kadang bisa nampak, kalau di akhirat raja palsu nggak ada. Kenapa kok dikhususkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat. Jadi pengkhususan kata pemilik hari kiamat itu untuk menafikan bahwasanya di akhirat nanti tidak ada yang menjadi sok raja, itu nggak ada. Kalau di Indonesia, di dunia sok-sok itu ada, tapi di akhirat tidak ada. Ini tafsir singkatnya. Tadabbur dari kami pribadi ya, Maliki yaumiddin, kami menggarisbawahi, kalau saya pribadi ini yaumiddin atau hari pembalasan. Saya membayangkannya, jikalau kita tidak memiliki keyakinan hari kiamat, seperti orang-orang ateis atau orang-orang kafir yang tidak meyakini adanya akhirat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup ini kalau tidak ada hari akhirat. Tidak ada orang yang iman kepada neraka dan surga. Saya nggak bisa membayangkan. Orang akan mencuri dan nggak ada rasa takut karena akan dibalas. Orang akan berzina dan tidak ada rasa dosa karena dia memang nggak percaya hari kiamat. Mengambil harta tetangga, ikan, mengambil anak bayi tetangga, mengambil mobil tetangga, berbuat riba, membunuh, itu hal yang akan disaksikan. Narkoba, karena dia nggak ada keyakinan hari akhir, dia nggak meyakini itu ada surga dan neraka itu. Maka kata-kata hari pembalasan yang tertanam kuat di hati seorang muslim, konsekuensi dari iman kita kepada Allah, dan iman kita kepada Allah itu kita ketahui dari nabinya, dan nabi itu kita yakini kejujuran nabi itu benar, itu nabi dari Quran, karena Quran mujizat dan Quran menantang dari 14 abad yang lalu sampai detik ini. Seluruh orang di dunia yang bisa menuliskan bahasa Arab seperti Quran, dan tidak ada yang bisa, maka itu mukjizat. Kebenaran Quran artinya kebenaran Nabi, kebenaran Nabi artinya kebenaran konsep Tuhan di agama Islam. Ketika kita yakin akan Allah, berarti kita harus yakin hari akhir. Coba kalau hari akhir itu tidak kita yakini, betapa bubrahnya dunia ini. Nah, itu sedikit tadabbur kami dari
Maliki Yaumiddin. Kami sekarang akan minta satu persatu dari para hadirin, ya, dan nanti nyebutkan nama, kemudian tadaburnya apa. Ustadz Amjad, silahkan ditunjuk Ustadz, satu orang. Saya saja. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau duluan? Oke, dimulai dari Ustadzah, monggo silakan. Nggih. Pokok mikrofonnya dipun agem. Ditulis saja ya. Keempat. Ya, Maliki Yaumiddin ya. Terima kasih waktunya dengan tadabbur untuk surat Al-Fatihah ayat 4 ini. Saya juga merasa seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa di sini artinya ia mempelajari hari pembalasan, bahwa apabila kita tidak meyakini adanya hari pembalasan, tentunya kita tidak akan takut akan perbuatan kita. Contohnya kita akan seenaknya sendiri untuk berbuat maksiat karena tidak memikirkan akan ada pembalasan di hari kiamat nanti. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Ustadzah Asih ya. Messi. Ustadzah Messi dari TPQ Al-Falah Nglayang. Tadi poin dari Ustadzah Messi tadi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika tidak ada iman terhadap hari akhir, berarti kita tidak akan punya rasa takut. Jadi tidak takut dan seenaknya. Nah ini, tidak takut dan seenaknya ini adalah kunci kerusakan, kunci ketidakstabilan, kecaosan, ya, kunci keberantakan. Tidak ada takut, tidak yang ditakuti, dan seenaknya. Nah ini poin yang bagus sekali. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadzah yang di baris nomor 2, kerudungnya hijau. Oke, nuwun sewu Ustadzah. Oke. Semua nanti dapat. Untuk Al-Fatihah ayat sekawan, Maliki Yaumiddin, kira-kira inspirasi nopo ingkang saged dipun pendhet? Monggo. Dibantu mikrofonnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Singosaren, Bu Handayani. Saya juga inspirasi saya, kalau kita tidak perlu percaya pada adanya hari pembalasan, ya sama saja besok dunia di mana itu akhirnya. Tapi belum punya Enggak. Oke, enggak apa-apa. Iya, enggak saya. Tadi bagus tadi. Apa? Nanti itu gimana gitu ya? Nantinya hari akhirnya itu gimana? Betul. Tidak percaya dengan hari akhir. Sholat kita gimana? Perbuatan baik kita gimana? Ada batasannya. Ya. Iya. Seperti itu. Gimana, Sat? Betul. Iya, bagus sekali, ya. Kalau di dunia berbuat jelek, Iya. besok kan dari akhirnya kita nggak ada Iya. balasannya di neraka. Iya. Siap. Terima kasih sekali Ibu Handayani. Jenengan walaupun belum persiapan tapi
jangan rendah hati, rendah diri, jangan rendah diri. Tadi dari ibu itu bagus loh. Jadi coba kalau kita itu tidak iman sama hari akhir misalkan, terus kita itu sedekah, sholat, ke masjid, ngaji, tapi hati kita itu nggak yakin sama akhirat, itu juga kita ngapain kita pengajian? Gitu kan? Nah itu sayang banget loh. Artinya selain tidak iman terhadap hari akhir, itu membuat kita maksiat berantakan, rusak. Tapi di satu sisi kita yang ngaji, kita yang sholat, kita yang puasa, tapi di hati kita keyakinan terhadap akhirat itu tidak ada atau tidak sempurna, kita juga ibadah itu gantung. Orang yang ibadahnya kuat adalah orang yang yakinnya terhadap akhirat kuat. Jadi menurut saya tadaburnya Bu Handayani ini keren sekali, karena itu sindiran bagi kita yang sudah ngajar ngaji, ustadz, ustadzah, kiai, nyai, habib, habibah, semuanya. Kenapa? Kita ini sudah ngaji, sudah sholat, sudah ibadah, sudah baca Quran. Tapi apakah kita baca Qur'annya tadi dilandasi dengan keyakinan hari akhirat yang kuat sehingga ikhlas? Karena ketika ikhlas kepada Allah itu bisa terjadi kalau kita yakin dengan hari akhirat itu 100%. Kalau kita ada keraguan dengan surga, dengan neraka, kadang takut, kadang enggak, itu juga kita ibadah kita itu kayak hanya rutinitas. Nah, jadi ini tadabbur yang bagus sekali Ustaz Amjad ya, sudah dicatat ya. Dari Bu Handayani kami ucapkan terima kasih sekali. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju ke baris ketiga, belakang ustadzah yang kerudungnya petak putih. Oke, nuwun sewu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampun, Masya Allah, saya sekali. Ini ada 3 poin ya yang saya ambil dari Ustazah Dewi. Dari TPQ mana Ustazah? Baitul Muslimin ya. Ini yang poin terakhir nih yang luar biasa. Ternyata dari kata Maliki Yaumiddin itu kita bisa mengembangkan, bisa memberdayakan, bisa menghidupkan yakin di diri kita. Kan orang itu kadang ada 2 orang itu ya, atau 3 orang, yakin, ragu, atau nggak percaya. Nggak percaya atau ragu ini sama-sama dia tidak akan beramal dengan maksimal. Tapi orang yang yakin adanya hari akhirat, otomatis dia akan yakin dengan perintah Allah, yakin dengan larangan Allah. Zina itu dosa, karena dia yakin hari akhirat, dia yakin itu menjalankan satu, yakin. Nah, yakin inilah yang membuat ikhlas, karena dia yakin hari akhirat, yakin ini syariat Allah, ini bukan syariat manusia ini. Ketika dengar hadis Rasulullah misalkan,
ketika dengarkan hadis Rasulullah, misalkan al-khamru ummul khaba'ith, khamr itu induk maksiat. Ini hadis Rasulullah ini. Karena dia yakin dengan hari akhirat, ya kan? Terus mendengar kata Rasul, khamr itu induk maksiat, dia yakin itu tidak baik, yakin. Walaupun dia mungkin akalnya tuh belum bisa menjangkau, gimana kok khamr itu induknya maksiat. Tapi karena dia yakin dengan hari akhirat, akhirnya yakin dengan Nabi Muhammad, dia yakin dengan syariat itu, yakin. Jadi ketika yakin, dia akan ikhlas dalam menjalankan agama ini, tidak karena krono yang lain-lain, tidak karena yang lain-lain. Jadi tadi perkataan Ustaz tadi, yakin itu membuat kita ikhlas. Kemudian 2 poin selanjutnya dari beliau tadi, tidak ada perbuatan yang lolos di akhirat nanti, dan tidak ada perbuatan yang tidak dibalas. Jadi perbuatan jelek itu nggak akan ada yang lolos, dan perbuatan yang baik juga akan dibalas. Ini saya menitik beratkan yang perbuatan baik akan dibalas ini. Artinya kita tidak boleh mengharapkan manusia, dan kita tidak boleh merasa minder ketika hasil baik kita tidak dapat pujian suami, tidak dapat pujian istri, tidak dapat pujian orang, tidak dapat pujian teman, tidak dapat apresiasi, tidak dapat uang yang banyak. Karena perbuatan yang baik mesti akan Allah balas jika kita yakin dan ikhlas, ya kan? Jadi ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang maha raja di hari kiamat, terus kita ingin ngajar tapi nggak ada gajinya, ada yang raja di hari kiamat, mesti dibalas. Jadi kita yakin perbuatan mesti dibalas sama Allah. Nggak mungkin itu, Allah nggak mesti dibalas. Nggak apa-apa di dunia sebentar, Maliki Yaumiddin, ada rajanya di kiamat, mesti balas. Ada rajanya yang mesti balas. Maka ini tadabbur yang jazakumullah khairan, bermanfaat sekali insyaallah, dari Ustazah Dewi Baitul Quran, Baitul Muslimin, ya maaf lupa. Taib. Sekarang yang keempat, kita kembali ke baris nomor 2 di depannya. Di depannya jenengan pas, monggo Ustazah. Ya. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Anjali dari TPA Al-Amanah Bongkar. TPA Al-Amanah Ustazah Sri. Inspirasi yang saya dapatkan, kita diciptakan dan nantinya pasti akan diambil. Dan yang pasti apa yang kita lakukan dimintai pertanggungjawab, dan itu kita merasa, kalau kita punya ilmu, kita merasa tenang dan mau melakukan apa-apa kita pikir-pikir dulu, tidak hanya asal tidak jalan juga. Ada lagi? Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah Sri dari TPK mana? Al-Amanah. Ya, ini tadi beliau mengatakan bahwasanya kita diciptakan dan kita akan mati. Berarti Maliki Yaumiddin ini secara tidak langsung itu mengatakan ada namanya hari dunia, ada namanya hari akhirat. Orang itu tidak akan ke akhirat kecuali melalui dunia. Di dunia mati, akhirnya sampai akhirat. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya kita akan mati. Jadi ketika Allah mengatakan
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumid, Tuhan hari kiamat, berarti di sana ada hari kiamat. Gimana kita sampai ke sana? Mati. Berarti ayat ini mengingatkan kita mati. Ayat ini mengingatkan kita mati. Jadi setiap kita sholat, ketika baca ayat ini, itu mengingatkan kita mati. Kemudian dengan ilmu kita akan tahu bahwasanya di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Coba kalau kita nggak ngaji, coba kita nggak tahu. Oh, jangan-jangan di akhirat nanti lolos semuanya. Jangan-jangan di akhirat nanti tidak ditanya apa-apa. Tapi karena ngaji kita tahu Allah itu raja di raja, di hari pembalasan. Di sana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Adanya pertanggungjawaban itu kalau nggak pakai ilmu nggak tahu, ya kan? Kalau kita punya ilmu kita tahu, kalau kita tahu kita tenang. Nah, tadi dari Ustazah Sri tadi bagus sekali, ilmu itu membuat tenang. Nah, jadi salah satu yang bisa diambil dari Maliki Yaumiddin, ingat mati, ilmu itu membuat tenang. Nah ini salah satu. Anak juga nggak kepikiran itu. Ilmu membuat tenang dari Maliki Yaumiddin itu kayaknya jauh gitu kan. Tapi kalau dikait-kaitkan sampai juga. Maliki Yaumiddin menunjukkan pertanggungjawaban. Tahu nggak pertanggungjawaban itu dengan ilmu. Kalau ada ilmunya, tahu pertanggungjawaban, kita jadi tenang karena kita jadi bisa berusaha untuk bertanggung jawab. Jadi ayat ini menunjukkan mati, ingat mati, dan menunjukkan bahwasanya pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita akan tenang. Nah ini penting sekali. Ada yang belum nikah, ada kan? Ada kan? Nah ini saya kasih nasihat ya. Dulu kami ketika nikah itu dapat nasihat dari salah seorang ustadz ya. Dan beliau juga konsultan rumah tangga, penulis buku ya. Ustadz yang setiap harinya itu menghadapi ibu rumah tangga datang untuk konsultasi. Beliau bilang gini, saya, makna kalamnya gini, saya itu tidak khawatir nanti kamu ketika berumah tangga terkadang senang, terkadang susah, terkadang rukun, terkadang ada cekcok dikit. Itu saya nggak terlalu khawatir selagi suami istri mau belajar tentang suaminya dan istrinya, selagi mau mengelmoni rumah tangga. Kata beliau seperti itu. Saya nggak khawatir selama kamu berdua selalu mempelajari pasanganmu itu, selalu belajar tentang berkeluarga. Saya nggak khawatir. Tapi saya takut walaupun kelihatannya cintamu itu sekarang itu kayaknya pasangan terkopel, pasangan termesra, tapi masing-masing nggak suka belajar. Saya takut, khawatir dengan yang seperti ini, karena masalah di rumah tangga itu tidak jelas, tidak bisa dimatematikkan. Ya, kadang pagi jalan-jalan, pulang jalan-jalan marah, biasa kan, kita merasakan semua. Nanti sore sudah senang lagi, ba'dal maghrib ini lagi, ba'da isya senang lagi. Karena memang seperti itu kenyataannya. Tapi kalau suami istri itu berilmu, bukan berilmu lah, suka belajar. Oh, ada masalah ini, apa solusinya? Sholat sama didiamkan. Nah, udah kan dia belajar dari tahu, lihat di YouTube, lihat di buku. Jadi memang ilmu itu membuat tenang. Jadi ilmu itu membuat tenang. Jadi ini nasihat untuk kita semua ya, dari salah seorang guru kami tadi. Terima kasih sekali, itu tadabbur yang bagus sekali. Jazakumullah khairan katsiran. Tadabbur yang kelima ya. Kelima saya minta dari shaf yang paling depan saya tunjuk. Tadi ustazah tadi sudah, siapa namanya tadi? Tadi sudah ya. Tadi sudah membaca Al-Qur'an. Terus ustazah Messi ya, sudah. Kita ambil dari sini antum. Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TPA Al-Amin. Baik, Ustaz Anissa dari Al-Amin ya, beliau, saya simpulkan ini dari beliau bahwasannya ketika kita punya ilmu bahwasanya baik ataupun buruk itu akan dibalas, maka di sana akan timbul yang namanya usaha, ya kan? Gitu saja ya. Jadi akan ada namanya usaha. Jadi usaha itu lahir dari ilmu. Aksi itu lahir dari konsepsi. Jadi dari inspirasi. Nah ini saya ingin lebih merangkum lagi dari Ustaz Anissa ini, bahwasanya ketika kita beramal, beraksi, beraktivitas, melakukan gerakan, melakukan dakwah, melakukan amal soleh, ketakwaan, itu dimulai karena ada keyakinan atau ilmu yang kita yakini. Jadi tidak ada aktivitas mulia kecuali lahir dari keyakinan atau pikiran yang mulia. Nah ini penting. Begitu sebaliknya. Ini saya pahami dari Ustaz Anissa ini ya. Jadi walaupun sepertinya yang disampaikan itu singkat, simpel, tapi sebenarnya ada poin pentingnya, yaitu kebalikan. Ini kita investigasi kita masing-masing. Terkadang kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ya kan? Atau naudzubillah mungkin ada sebuah dosa yang bisa dikatakan mungkin sudah hampir menjadi kebiasaan, dan itu mungkin dosanya berbeda-beda antara kita dengan yang lain. Kita tidak menganggap remeh itu cuma perbuatan dosa. Toh saya Islam, di sana ada keyakinan tentang hari akhir yang tak sempurna. Di sana ada akidah tentang Allah yang belum sempurna, dan itu berarti tidak sekedar perbuatan, itu ada akidah yang belum mantap. Dan ini berbahaya di akhirat ini, ya kan? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh merasa aman-aman saja ketika kita banyak melakukan perbuatan dosa walaupun kecil. Karena adanya aksi yang tidak baik, adanya aksi yang buruk, itu tidak hanya aksi itu dilandasi karena adanya error di hati kita, adanya keyakinan yang belum sempurna. Lah, itu saya pahami dari mana? Dari Ustazah Anissa tadi. Malik Yaumiddin membuat kita tahu baik akan dibalas, buruk juga akan dibalas. Pengetahuan ini menghasilkan aksi ataupun usaha. Jadi pengetahuan yang benar itu akan menghasilkan aksi yang benar. Sama, kalau kita punya aksi yang maksiat, itu karena pengetahuan dan akidah yang salah. Contoh di zaman sekarang, banyak orang, naudzubillah, sebagian anak muda misalkan kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, sebagian ya, atau misalkan kecanduan film ataupun yang tidak asusila, yang tidak baik, kecanduan hal-hal yang seperti itu, penyimpangan seksual, LGBT sebagainya. Bisa jadi itu tidak hanya penyimpangan soal aksi, itu karena pengetahuan keyakinan dia tentang hari pembalasan bisa jadi nggak ada. Dia nggak tahu kalau di akhirat itu ada namanya Allah menyiksa, itu nggak tahu. Atau bisa jadi dia nggak percaya Allah itu sendiri walaupun KTP-nya Islam. Jadi Quran itu datang itu tidak
memikirkan langsung ke syariat, dia ke yang paling fundamental, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang nabinya, keyakinan tentang kitab sucinya, keyakinan tentang hari akhir. Kalau ini beres, yakin kepada kiamat, malaikat, pembalap, itu semuanya lancar semua. Tapi kalau sudah ada error di hatinya tentang hari akhir, error di hatinya tentang Allah, iman terhadap Quran itu kalam Allah atau bukan, setengah-setengah, Nabi Muhammad itu benar Nabi atau tidak. Kalau 4 hal ini, Allah, Quran, Nabi Muhammad, hari akhir, belum 100%, ya virus liberal, LGBT, kecanduan itu sangat mudah sekali. Karena ketika dia disuruh LGBT itu haram, yang bilang haram siapa? Gusti Allah. Kalau haram memangnya kenapa? Ada siksa. Dia sama siksa sama Gusti Allah aja masih belum 100%, apalagi mau meninggalkan ini. Paham nggak? Jadi ini penting ya. Ini tadabbur yang bagus ya dari Ustadz tadi, bahwasanya pikiran yang benar akan menghasilkan aksi yang benar. Sebaliknya, kalau ada kita maksiat, yang kita introspeksi tidak hanya maksiat itu, jangan-jangan takut kita sama Allah belum benar. Inilah fungsinya majelis tadabbur. Kita mendapatkan banyak inspirasi kehidupan, bukan dari pemateri, tapi justru dari para hadirin. Itu yang nomor 4 tadi, yaitu tadabbur. Nanti jenengan bisa melakukan dengan metode seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke yang terakhir. Sebelumnya saya ucapkan kepada para ustadzah, dari ustadzah yang pertama sampai yang terakhir, terima kasih sudah berpartisipasi dalam memberikan ide-idenya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu tazkiyah. Bagaimana, apa aksi nyata ya, aksi nyata dari inspirasi teman-teman tadi. Bisa ambil satu inspirasi dari ustadzah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor, terserah dari yang mana. Apa aksi nyata penambahan iman atau amal soleh yang akan saya lakukan setelah saya keluar dari majelis ini berdasarkan motivasi-motivasi tadi ya. Ustadz Amjad mungkin bisa dibacakan kesimpulan 5 inspirasi tadi biar pada ingat. Monggo. Secara singkat aja. Apa tuh? Bismillah. Secara umum yang tadi disampaikan dan secara semua, yaitu bahwa surat Al-Fatihah ayat yang keempat, ayat ini memberikan inspirasi yaitu tentang hari kiamat. Bagaimana ketika tidak ada hari kiamat itu, apakah manusia ini masih tetap akan beramal soleh atau justru nanti sebenarnya? Kemudian ketika tidak ada hari kiamat, bagaimana nanti orang-orang yang telah beramal soleh? Bagaimana harapan tentang surga? Bagaimana orang-orang yang bermaksiat? Apakah mereka tapi orang-orangnya tentu tidak, jika tidak ada balasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam menghadapi hari kiamat itu kita perlu yang namanya perasaan yakin bahwa kita ketika beramal itu pasti akan dibalas, dan itu pasti akan membantu kita menjadi pribadi yang berikhlas. Dan dengan keyakinan kita akan memanfaatkan ilmu untuk akan menggunakan ilmu sebelum kita melakukan tindakan. Jika mau beramal sesuatu, kita akan menggunakan ilmu dulu, apakah ini dibolehkan, apakah ini tidak dibolehkan. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu ketika kita memahami ada balasan, yang baik ada balasannya, yang buruk ada balasannya. Nah, semoga itu akan menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik atau selalu beramal soleh. Terima kasih Ustaz Amjad. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu tazkiyah. Kami akan meminta 3 orang yang bukan yang tadi ya, 3 orang yang baru
untuk mengatakan gini. Saya kasih contoh ya. Tazkiyah saya, aksi nyata saya setelah mendengar salah satu dari ustadzah tadi, mulai saat ini atau mulai setelah majelis ini, setiap ada penyimpangan yang aneh di sosial media, saya akan mencari ilmu tentang itu. Biar jika itu buruk, saya akan menjauhi. Kalau itu baik, saya akan melakukan. Contoh misalkan, sejak mulainya di akhir minggu ini kita diramaikan dengan yang namanya budaya carok di Madura. Carok ya. Jujur mungkin saya pribadi baru dengar itu ya. Jadi salah satu tadabbur saya, tazkiyah saya akan melihat video ataupun ceramah yang membahas tentang budaya carok ini, sehingga ketika saya tahu sejarahnya, saya bisa mengatakan ini buruk dan ini harus dihilangkan. Dan ketika saya mengatakan itu, landasannya adalah sejarah tentang carok itu, yang sejarah yang lengkap, yang betul, sehingga akhirnya saya bisa memberikan hukum yang betul ketika ditanya orang, misalkan Ustadz, menurut pandangan Ustadz carok itu gimana? Karena segala sesuatu itu harus dimulai dengan ilmu, kemudian baru aksi. Jadi saya akan mempelajari kejadian-kejadian aneh yang ada setiap waktu seperti itu. Itu tazkiyah dari saya, dari salah satu penyampaian dari ustadzah tadi. Ya, sekarang saya akan minta 3 orang ya, dari yang tengah mungkin dari ustadzah yang paling pojok sini. Nah, itu yang tengah dulu, yang tengah. Nah, monggo, oke. Silahkan mengambil satu inspirasi ustadzah. Saya akan gitu, dari inspirasi 1 dari 5 tadi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barakah nggih. Dari ayat yang keempat ini saya mengambil tazkiyah. Apabila saya akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, karena semua perbuatan baik itu nanti akan menolong kita di akhirat nanti. Maka saya akan bersungguh-sungguh dan harus karena yakin kita nanti akan di akhirat nanti akan ada balasan apa yang aku kerjakan di dunia ini. Maka aku harus bersungguh-sungguh selalu menetapkan iman, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga besoknya akan dibalas dan Allah akan dalam kehidupan di akhirat. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau mengingatkan kita saya menggarisbawahi itu, saya akan berusaha sungguh-sungguh dan yakin. Nah, ini yang mungkin kita kadang lalai, dan beliau mengingatkan kita, saya akan bersungguh-sungguh berbuat baik, dan ketika sungguh disertai yakin. Nah, ini mungkin yang harus kita perbaiki sama-sama para hadirin ya. Mungkin kita sholat 5 waktu, tapi apakah ketika sholat itu ada yakin bahwasanya Allah, ketika saya sholat Allah akan itu? Mungkin yakin itu nggak ikut. Maka Ustadzah Sri ya dari Al-Barakah mengingatkan kita, saya akan bersungguh-sungguh dan yakin. Artinya setiap kita amal soleh seperti ini sekarang, ada yakin yang mengatakan, membisiki kita, ini Allah akan membalas. Ketika kita mau maksiat,
nggak jadi. Ada yakin yang menyertai bahwasanya Allah akan memberikan gantinya. Ketika kita tergoda hal nggak jadi, ada yakin mesti Allah akan berikan yang lebih baik. Jadi yakin itu menyertai setiap usaha sungguh-sungguh kita dalam berbuat baik. Ini bagus sekali. Terima kasih banyak Ustazah. Kemudian mungkin yang terakhir saja ya, 2 saja. Ustazah belakangnya, Onsewu, monggo ya, Ustazah. Closing statement, silahkan. Rahmat. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu terakhir dari Ustazah dari Sumoroto, Ustazah ya. Beliau mengatakan dengan tadabbur para ustaz tadi tentang hari akhir, saya sebelum tidur ya akan pertama, kalau amal-amal baik maka saya semoga Allah berikan konsistensi, berdoa agar Allah memberikan keistiqomahan akan amal baik. Seandainya amal buruk, maka sebelum tidur taubat. Jadi doa agar istiqomah dan taubat atas maksiat. Dan ini inspirasi buat kita semua. Semoga itu juga menjadi tazkiyah kita semua para hadirin, bahwasanya kita membiasakan taubat sebelum tidur, sehingga besok pas bangun kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Dan kita berdoa agar amal baik kita dijaga oleh Allah, agar besok pas bangun kita bisa lebih baik dari hari sekarang. Jadi itu terima kasih sekali Ustazah. Terus saya ingatkan Ustazah semua bahwasanya inspirasi atau tazkiyah yang disebutkan oleh 2 ustazah tadi itu yang kita lakukan di majelis, tapi kita masing-masing harus membuat inspirasi untuk diri kita sendiri dengan tadi apa yang akan kita lakukan untuk menambah keimanan dan amal soleh kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sampai ke penghujung acara pada pagi hari ini. Ada waktu 5 menit, yang mau bertanya ada atau tidak? Kira-kira. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Nanti Ustadz Amjad, saya masukkan antum ke grup Tadabbur 5T. Nanti silahkan dimasukkan. Ya, ustazah yang mau masuk itu grupnya banyak gitu ya. Di sana kita bisa sharing, di sana bisa tanya jawab dan lain-lain. Yang penting anak masukkan antum dulu aja lah. Ya, seperti itu. Akhirnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan, kata, tata krama, adab semuanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Amjad, Ustadz Bambang, panitia dan seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima alamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dinina wa dunyana wa akhiratina, Allahumma amin. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallahi fatan qariba basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah